Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul 'azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sabiqu fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allati azhaba anhumur rijza wa tahhar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, tiada kalimat lain yang layak dan pantas untuk kita ucapkan selain ucapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, atas puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai banyak nikmat yang tidak dapat kita hitung. Terlebih di momentum Hari Raya Idul Fitri ini, kita bisa merayakannya dengan kemenangan dan kebahagiaan. Hari di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di seluruh dunia, yang menandakan kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali. Sholawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa dan perjuangan dari Nabiullah itu kita dapat merasakan betapa nikmat dan indahnya hidup dalam agama Islam. Maka dari itu, marilah kita hiasi hari-hari kita dengan selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang menghiasi hari-hari dengan sholawat, maka Allah berjanji akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima doa yang kita panjatkan, melapangkan rezeki, dan tentunya mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhir nantinya. Tidak lupa, marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Zat yang maha penyayang, yang tidak pandang sayang, Zat yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, sekarang tibalah saatnya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa harunya kita karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Satu kali kita melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Kita melakukan ibadah sunnah juga tercatat pahalanya
seperti mengerjakan ibadah fardu. Wajar saja kalau kita punya rasa hal tersebut. Kita yang bergelimang dosa ini oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk menghirup dan bernafas di bulan yang suci. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam di bulan Ramadan secara maksimal, kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita yang tidak seberapa itu dapat menebus semua dosa-dosa kita. Sebagai umat Islam yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza za'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita masing-masing menuju masjid yang suci dan mulia ini untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita rayakan Lebaran bersama-sama dengan penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita bahwa kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta, maka pada momen Idul Fitri kali ini kita selayaknya juga memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial di dalam bermasyarakat. Di dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik hablum minan nas sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan lupa, baik kesalahan kita disengaja maupun tidak disengaja, baik kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga maupun teman dan kerabat. Marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang?
Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimahumullah, puasa tidak saja ibadah yang memiliki spiritual, tetapi juga ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial pengamalnya. Saat kita berpuasa, sejatinya kita sedang digembleng agar memiliki rasa empati tinggi, sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman demikian, kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya masih berkekurangan. Mereka harus mencari sesuap nasi dan memeras keringat di bawah selatan terik matahari. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib, tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang kekurangan sangat boleh jadi akan merasakan lapar dalam jangka waktu yang lebih panjang. Saat Idul Fitri sudah tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Namun sayang, kadang kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Mari kita renungi kembali pada momen suci ini. Sudahkah kita merasakan hari kemenangan dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya? Kemenangan yang bukan karena kita telah finish melewati jalan terjal Ramadan, tetapi kemenangan sesungguhnya yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial yang seharusnya diraih. Puasa sejatinya representasi dari sejumlah ibadah yang ada, sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih kedua-duanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja tetapi mengabaikan aspek sosialnya hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan sekitar kita. Sebaliknya, terlalu sibuk dengan aspek sosial tetapi mengabaikan sisi ritualnya hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Idul Fitri rahimahumullah, kita semua tahu Allah itu Al-Tawwab atau Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba mohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah untuk meminta maaf dan memaafkan. Karena itulah Rasulullah SAW mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam ruang maaf dari Allah. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tetapi orang lain memendam rasa kesal kepada kita. Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan untuk meminta maaf, apalagi tidak merasa bersalah sama sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Di dalam riwayat lain juga dikatakan, orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya.
Hal ini berarti Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia ini dengan penuh harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dan kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, dan mengembangkan saling asuh, serta hal-hal positif lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita adalah makhluk yang sangat lemah sehingga membutuhkan Allah untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita. Janganlah diperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan orang lain, tetapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuan dari orang lain. Mari